Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Dasar Desain Grafis untuk kelas 10 TKJ SMKN 1 Jawa Selatan. Nah, adapun yang akan kita bahas pada video ini yaitu tentang menempatkan unsur tata letak garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Lalu, tahukah kalian apa itu desain grafis? Desain grafis terdiri dari kata desain dan grafis. Desain, menurut Atisasi Pahelut pada tahun 1991, diartikan sebagai bentuk rumusan atau suatu proses pemikiran. Rumusan atau proses pemikiran yang dituangkan dalam wujud gambar tersebut merupakan pengalihan gagasan konkret isi pemikiran untuk mengalihkan gagasan dalam wujud gambar. Sedangkan garis, bahasa Inggrisnya disebut grafik, yang diartikan sebagai goresan yang berupa titik-titik atau garis yang berhubungan dengan kegiatan cetak-mencetak. Itu menurut Pradi Adiono Basuki pada tahun 2000. Sedangkan desain grafis adalah seni dalam berkomunikasi menggunakan tulisan, ruang, dan gambar. Bidang ini merupakan bagian dari komunikasi visual. Ilmu desain grafis mencakup seni visual, tipografi, tata letak, dan desain interaksi. Dalam menciptakan sebuah karya desain, harus memperhatikan unsur-unsur desain yang minimal harus sesuai dengan standar ketentuan yang ditetapkan. Salah satu komponen yang penting dalam desain adalah unsur tata letak. Tata letak dalam desain sendiri terdiri dari beberapa bagian yang tidak boleh terpisahkan dan mengandung arti yang sangat dalam. Berikut merupakan unsur-unsur penunjang dalam desain grafis. Yang pertama yaitu garis, yang kedua bidang, yang ketiga yaitu ilustrasi, yang keempat tipografi, kelima ada warna, keenam ada gelap terang, ketujuh yaitu tekstur, dan kedelapan adalah ruang. Yang pertama kita akan membahas tentang garis. Elemen pertama dan paling dasar dari desain adalah garis. Dalam menggambar, garis adalah goresan pena atau pensil. Tapi dalam desain grafis adalah dua titik yang saling terhubung. Garis berguna untuk membagi ruang dan mengarahkan pandangan ke lokasi tertentu. Misalnya, bagaimana caranya majalah menggunakan garis untuk memisahkan konten, judul, dan panel samping. Garis memiliki sifat memanjang dan memiliki arah tertentu. Akan tetapi, walaupun garis memiliki sifat ketebalan, garis tetap mempunyai sifat dimensi panjangnya, sehingga garis sering disebut sebagai unsur satu dimensi. Berikut adalah beberapa contoh dari apa yang secara tradisional kita pikirkan saat memikirkan garis-garis. Garis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu garis alamiah. Garis alamiah yaitu garis cakrawala alam yang dapat dilihat sebagai batas atas permukaan laut dan langit. Yang kedua yaitu garis buatan. Garis yang sengaja dibuat. Contohnya garis hitam pada gambar ilustrasi untuk menciptakan bentuk dan sosok atau figur. Garis yang tidak sengaja dibuat timbul karena diciptakan dua bidang dengan warna barik atau tekstur yang berbeda. Garis dalam konsep tata letak mempunyai pengaruh secara visual. Garis mempunyai ukuran besar atau kecil, tebal atau tipis, posisi horizontal maupun vertikal, dapat menciptakan kesan berbeda-beda. Berikut merupakan jenis garis dan kesan yang ditimbulkan. Ini cuma beberapa, nanti bisa dicari lebih lengkapnya ya. Selanjutnya yaitu bidang. Bidang dalam seni rupa dua dimensi terbentuk karena pertautan garis yang membatasi suatu bentuk. Misalnya, bidang segi 4 dihasilkan dari 4 garis yang disambung menjadi satu. Bidang merupakan unsur tata letak berupa objek yang memiliki dimensi panjang dan lebar. Sedangkan yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi disebut sebagai bentuk atau memiliki volume. Lalu ilustrasi.
Gambar ilustrasi adalah suatu gambar yang sifatnya menerangkan atau visualisasi dari suatu uraian, baik berupa cerita, berita, karangan maupun naskah. Hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan teknik drawing, lukisan, fotografi atau teknik seni rupa lainnya yang lebih menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. Lalu, tujuannya yaitu untuk menerangkan atau menghiasi suatu cerita, tulisan, puisi atau informasi tertulis lainnya. Gambar ini merupakan seri buku anak yang didesain oleh Lauren Morris. Desain pada layout buku anak ini memiliki corak khas yang menampilkan beragam gambar ilustrasi hewan dalam aneka rupa warna yang atraktif. Ilustrasi itu sendiri dapat dihasilkan melalui beberapa teknik. Yang pertama yaitu gambar tangan atau hand drawing. Ilustrasi gambar tangan dibuat secara keseluruhan menggunakan tangan dengan memberikan ekspresi dan karakter tertentu untuk mendukung media komunikasi grafis yang dibuat seperti iklan, poster, baliho, dan sebagainya. Yang kedua yaitu teknik fotografi. Ilustrasi berupa foto dihasilkan dengan teknik fotografi menggunakan kamera, baik manual maupun digital. Foto yang dihasilkan dengan kamera digital memungkinkan adanya pengolahan lebih lanjut, langsung tanpa scanning di komputer untuk memberikan ekspresi ataupun ilustrasi tertentu sesuai keinginan. Objek fotografi menjadi lebih realistis, eksklusif, dan persuasif. Dalam kenyataannya, teknik hand drawing dan teknik fotografi dapat digabung. Unsur berikutnya yaitu tipografi. Sebenarnya, tipografi merupakan salah satu elemen dari dunia desain grafis yang unik, di mana tipografi bukan hanya sekedar elemen bacaan, tapi juga mempunyai unsur seni yang luar biasa. Tipografi bisa juga dapat dikatakan sebagai bahasa yang dapat dilihat. Tipografi merupakan suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu, sehingga dapat menolong pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Perkembangan tipografi saat ini sudah mengalami perkembangan dari fase penciptaan dengan tangan hingga menggunakan komputer. Berikut ada beberapa jenis huruf berdasarkan klasifikasi yang dilakukan oleh James Wright, antara lain yaitu Roman dan sans serif. Unsur berikutnya yaitu warna. Warna dalam layout dapat menyampaikan mood, membuat gambar menarik perhatian dan mengidentifikasi objek. Unsur berikutnya yaitu gelap terang. Gelap terang merupakan keadaan suatu bidang yang dibedakan dengan warna tua untuk warna gelap dan warna muda untuk warna terang yang disebabkan oleh perbedaan intensitas warna atau karena pengaruh cahaya. Unsur berikutnya yaitu tekstur. Tekstur adalah tampilan permukaan atau corak dari suatu benda yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Pada prakteknya, tekstur sering dikategorikan sebagai corak dari suatu permukaan benda, misalnya permukaan karpet, baju, kulit kayu, dan sebagainya. Unsur yang terakhir yaitu ruang atau space. Ruang adalah unsur yang dapat bersifat semu maupun nyata. Pada karya seni 3 dimensi, kita langsung bisa merasakan sensasi ruang ketika melihat ataupun berada di dalamnya. Adapun dalam karya 2 dimensi, kita hanya bisa berhayal tentang ruang. Seniman dapat menghasilkan kesan ruang pada lukisannya dengan cara memberikan bayangan, membuat perspektif pada objeknya, memberikan perbedaan warna terang dan gelap, dan masih banyak lagi. Nah, sekian video pada part ini. Untuk pertanyaan atau masukan, silakan disampaikan di kolom komentar atau grup diskusi yang nantinya akan kita diskusikan bersama-sama. Selamat belajar, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.